Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4% serta deposit facility 3,25%, lending facility 4,75%. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan 100 basis poin sepanjang 2020 dengan inflasi yang terjaga dan defisit transaksi berjalan yang rendah. BI memprediksi rupiah akan terus menguat dengan dukungan aset keuangan domestik serta inflasi yang terjaga dan prospek pemulihan ekonomi. Kalau bicara kebijakan moneter dan Bank Indonesia yang longgar, jangan hanya suku bunga. Suku bunga kita sudah turunkan sampai dengan 4% yang terendah sejak 2016. Pada saat ini, kondisi yang seperti ini, kami meyakini jalur kuantitas itu lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi. Jalur kuantitasnya seperti apa? Jalur kuantitasnya monetary easing-nya dari Bank Indonesia adalah melalui jalur perbankan yang kita sebut quantitative easing, yang jumlahnya tadi sudah kami sampaikan adalah sebesar 51,54 triliun. Itulah pelonggaran likuiditas quantitative easing melalui perbankan. Nah, quantitative easing apa yang lain? Yaitu meningkatkan efektivitas jalur kuantitas melalui kerjasama mekanisme sinergi yang kuat antara moneter dan fiskal, yaitu dari SKB Gubernur BI Menteri Keuangan 16 April dan juga SKB Gubernur BI dan Menteri Keuangan 7 Juli. Yang tadi saya sampaikan, yang berdasarkan 16 April, BI melakukan pembelian SBN dari pasar perdana melalui mekanisme pasar 42,96 triliun. Sementara yang pembelian secara langsung 82,1 triliun. Nah, penurunan suku bunga, quantitative easing baik jalur perbankan maupun jalur melalui APBN ini, dengan seperti ini, khususnya dari APBN ini, pemerintah dapat lebih fokus dalam upaya mempercepat realisasi absorpsi APBN untuk pemulihan ekonomi. Nah, kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif apa? Kita sudah melonggarkan kebijakan makroprudensial sejak tahun lalu. Sehari ini ditambah lagi pelonggaran kebijakan makroprudensialnya, yaitu adalah menurunkan batasan minimum uang muka kendaraan bermotor yang ramah lingkungan menjadi batasan bawahnya, yaitu adalah batasan minimalnya adalah menjadi 0%, baik yang roda 2, roda 3 non produktif maupun roda 3 dan lebih yang non produktif. Nah, ini adalah langkah-langkah yang ketiga yang bauran kebijakan Bank Indonesia, penurunan suku bunga, quantitative easing melalui perbankan, pendanaan kuantitatif easing melalui APBN, pelonggaran makroprudensial merupakan bagian dari sinergi kebijakan ekonomi nasional. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Adalah program restrukturisasi kredit oleh OJK, bahwa dengan POJK 11 tadi saya sampaikan laporan data-data yang dari Pak Wimbo OJK itu restrukturisasi kreditnya oleh perbankan itu berjalan, itu meningkat. Yang tadi saya sampaikan data-data sampai dengan Juni, data dari OJK menunjukkan 15,71 dari total kredit. Insya Allah tentu saja ini juga akan meningkat. Dengan restrukturisasi kredit tentu saja kondisi stabilitas sistem keuangan dapat terjaga.